Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Terjadi dan terus terjadi. Mau sampai kapan ini terus terjadi di republik ini yang ragam suku, agama dan budaya? Ada sebagian orang yang ngakunya beragama tetapi tidak mau menerima keberadaan agama yang lain, kepercayaan yang lain, agama yang lain. Mau sampai kapan kalian tidak dewasa di dalam beragama? Mau sampai kapan kalian tidak dewasa di dalam bernegara? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan, bos? Tidak akan sedikit pun mengurangi tugas dari Allah untuk kita. Tidak akan Allah menyiksa kita bila kita membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Apa dasar mereka lalu kemudian membubarkan orang lain sedang beribadah? Apa dasarnya? Beberapa bulan yang lalu di Lampung terjadi ketua RT yang songong luar biasa, yang membubarkan orang lain sedang beribadah. Sekarang terjadi lagi di Bekasi. Mau sampai kapan? Sama lagi. Pelakunya salah satunya adalah ketua RT. Mau sampai kapan ente, bos? Ya, tidak dewasa di dalam beragama dan bernegara. Apa landasan kalian membubarkan orang lain sedang beribadah? Ibadah, kepercayaan, ya, itu dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Agama yang disahkan jelas di republik ini. Maka beribadah pun mereka punya kebebasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Miris saya demi apapun ketika mendengar berita kayak gini lagi. Kayak gini lagi. Mau sampai kapan ini kalian tidak dewasa? Kita coba cek nih videonya, sedang rame, sedang viral sekarang. Duh. Allahu Akbar. Bahwa kami tidak mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sih saya ibadah saya yang penting kan sudah disampaikan Pak Latif di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB menyampaikan, Pak. Bapak ingat ya, bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kalau perizinan boleh. IMB yang kami pilih. Tempat tinggal. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Oke, udah jelas. Lihat tadi yang pakai topi, itu ketua RT-nya songong banget ya. Kau panggil suamimu. Orang lain bukan sedang mendirikan tempat ibadah, gereja. Dan kalaupun mendirikan gereja, bagi saya nggak jadi soal. Apa sih yang mau diributkan? Coba kalau kita mau meraba diri kita masing-masing, apalagi ini hanya sekedar ibadah. Di rumah ibadah, di rumah. Coba kalau kita mau meraba kita sebagai umat Islam ya. Allahu Akbar. Rumah-rumah kita itu sering dijadikan tempat ibadah. Bukan hanya masjid, bahkan bukan hanya rumah, jalanan dipakai oleh kita. Kalau Idul Fitri, lapangan dipakai oleh kita. Jalan raya dipakai, bahkan ada videonya oleh kita. Rumah-rumah kalau tahlilan, orang-orang NU memakai untuk ibadah rumah. Jadi jangan picik kita punya pemikiran. Nah ini makanya kalau ada orang yang mengatakan, berkoar-koar di media sosial bahwa kita ini sedang fobia Islam. Nggak ada yang fobia Islam. Fobia Kristen ada. Jelas ada, terasa. Dan dirasakan oleh banyak orang. Susahnya minta ampun. Beribadah, bukan hanya mendirikan tempat ibadah. Beribadah susah. Ini di mana? Keberpihakan Pancasila kepada seluruh anak bangsa di republik ini. Mana?
Dan miris itu terjadi kepada saudara-saudara saya yang muslim. Ini pasti si ketua RT-nya muslim kan ya. Apa dasar kalian? Hei Pak RT, apa dasar ente? Sampai segitunya gitu loh. Orang lain beribadah ente ganggu. Hah? Apa dasarnya? Saya yakin 100% itu hanya karena ego dan kebodohan. Egonya kemudian ditingkatkan, ada kebodohan. Bukan hanya karena aturan-aturan teuing, bukan. Saya yakin, jamin. Karena ego. Ente itu dibimbing oleh nafsu, oleh emosi. SKB. Makanya ini. Dan tadi oleh siapa ini? Permadi Arya ya dijelaskan. Yang ditulis SKB 2 Menteri itu ya, kalau hanya dijadikan tempat ibadah gak jadi soal. Kalian mau ibadah di rumah, di ruko, gak jadi soal. Dan udahlah, kita ini harus dewasa di dalam beragama dan bernegara. Kita harus sadar bahwa kita itu hidup di Indonesia yang ragam suku, agama, dan budaya. Dan itu kita jadikan sebagai ladang tempat ibadah buat kita, ladang tempat dakwah, untuk dakwah buat kita. Tapi dakwanya bukan seperti ini, ini bukan membuat baik nama Islam, bukan, malah mencoreng, membuat buruk ini namanya. Orang-orang kayak gini ya, yang mengatasnamakan RT atau siapapun itu, yang membubarkan orang lain sedang beribadah, ini bukan malah membuat baik wajah agama, bukan, ini malah mencoreng nama baik agama Islam khususnya. Beberapa kali loh Presiden Jokowi itu pidato berapi-api ya, bahwa ini di kita ini masih terjadi kesusahan orang lain membuat tempat ibadah. Yang Kristen yang mana kesusahan. Makanya ini kan dalilnya udah jelas, konstitusi yang melindungi segenap warganya, yang ragam suku, agama, dan budaya. Lalu ada orang yang mengatasnamakan ketua RT segala macam. Kemarin Bupati Purwakarta kalau nggak salah juga sama, sok-sokan. Harusnya membantu malah mengganggu. Ini kan RT itu kan ya di tingkatan bawah yang harus ngurusi masyarakat tugasnya. Kalau ada orang yang kesusahan beribadah, mendirikan tempat ibadah, mestinya dibantu, bukan malah diganggu. Ini kan sudah error pola pikirnya. Ini di Bekasi. Coba kita saya baru beritanya nih. Sudah naik beritanya ini. Viral, warga bubarkan ibadah umat Kristen di Tambun, Selatan, Bekasi. Media sosial, video yang menunjukkan sejumlah warga bersama ketua RT setempat membubarkan ibadah umat Kristen yang terjadi di Bekasi. Dalam narasi video yang diunggah akun @rangmedia menyebutkan bahwa pembubaran ibadah umat Kristen itu terjadi di Blok S2 Graha Prima Baru, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi pada hari Minggu, tanggal 18 bulan 6 2023. Masih 2 hari ke belakang ya. Masih baru 2 hari ke belakang nih kejadiannya. Dalam video sempat terlihat pria yang disebut ketua RT bersih tegang dengan salah seorang perempuan yang disebut salah seorang jemaat yang sedang beribadah. Bahkan ketua RT tampak menunjuk-nunjuk ibu tersebut sebelum dilerai oleh warga lainnya. "Lapor sama suamimu sana, kurang ajar kalian," kata pria yang disebut ketua RT. Waduh, kalimat-kalimatnya kayak gini. Ketua RT nih, ini mesti
Si Wawan yang di Lampung itu ya sudah dipenjara gara-gara itu. Nah ini nih. Ini nih. Ketua RT satu lagi nih. Di Bekasi nih, catat. Blok S2 Geraha Prima Baru Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi, catat. Apa-apa sekali lagi ente itu sebagai ketua RT menjadi orang yang mestinya bisa diandalkan bagi warga-warga ente ya di tingkatan paling bawah RT, mengakomodir semua kebutuhan kepentingan masyarakat, bahkan termasuk di dalam urusan beribadah. Kalau tidak punya tempat ibadah, berikan tempat ibadah. Kalau susah mendirikan tempat ibadah, bantu mestinya mendirikan tempat ibadah, bukan malah diganggu. Ini kan sudah goblok namanya ini, ketua RT yang kurang ajar. Jadi yang kurang ajar itu ketua RT-nya ini ya. Mohon nih ada perhatiannya, nggak boleh lah yang kayak gini itu dibiarkan. Nggak boleh merusak persatuan, merusak kemajemukan, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak pluralitas masyarakat Indonesia. Nggak boleh yang kayak gini dibiarkan, mesti ada tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.